Sebenarnya minimal punya 2 pasangan aja udah enak. Jadi tiap hari lu bisa trisoman bareng. Tapi ya jarang banget ada cewek yang rela di harem. Biarpun ada jalan pintasnya. Kalau keadaan finansial lu ngedukung, pastinya banyak yang mau. Terus kalau kagak, lu bisa jadi anggota DPR atau minimal bupati dulu. Biarpun kerja lu nya cuma molor, seenggaknya lu bisa ngeharem atau di sini biasa disebut poligami. Nah, selain jadi politikus, lu tahu gak? Sebenarnya ada cara lain buat ngedapetin harem. Yap, caranya adalah dengan mainin game berjudul The Labyrinth of Ragnarok. Sebuah game berbasis MMORPG yang bakal ngasih lu pengalaman ngejelajah berbagai dungeon dengan pola labirin yang banyak banget. Selain itu, ada juga sistem battle raid, MVP, PPV, bahkan sampai brawl juga. Jadi ya udah jelas di dalam nih game lu bisa berinteraksi sama player lain. Dan mungkin aja dari situ nanti lu bisa dapet jodoh. By the way, gue jamin buat lu yang sekarang minimal udah punya istri, pasti bakal ngerasain nostalgia yang kenceng banget. Apalagi kalau masa kecil lu nya ditemenin sama franchise dari Ragnarok yang awet banget sampai sekarang. So, tunggu apa lagi? Silahkan langsung mulai aja petualangan harem lu di dunia The Labyrinth of Ragnarok. Tapi inget, pastiin lu ngedownloadnya make link yang gue sediain di deskripsi. Supaya mereka mau nyeponsorin gue lagi anjir. Berhubung video gue kena dolar kuning mulu. So, makasih buat lo yang udah dengerin segmen sponsor ini sampai selesai. Dan selamat menikmati pembahasan gua kali ini. Nomor 10, Basara Tojo Shinmai Mao no Keiyakusha. なら一つだけ許してあげる方法があるけど、知りたい？だったらもう一度キスして。Dikaruniai 7 orang tunangan plus 8 orang anak yang belum lahir. Si Basara ini ternyata anak kandung dari dewa perang bernama Jin Tojo. Nah, pada suatu ketika babehnya kawin lagi, terus punya oleh-oleh 2 orang adik tiri. Yang satu namanya Mio, yang satu lagi namanya Maria. Si Mio ini ternyata anak dari Raja Iblis yang suatu saat bakal ngewarisin tahta tersebut. Karena alasan itu pula, si Mio banyak diincar iblis lain. Terus otomatis lah si Basara ngelindungin si Mio. Dan dari situ perjalanan harem si Basara pun dimulai. バサラさん。どっちの味方もお断りです。 Nomor 9, Kasugarata Trinity Seven. ああ、お帰りなさいっす皆さん。 Oh, tadaima. Sebagai tokoh utama dengan kekuatan yang terbilang overpowered, si Arata dituntut buat ngendaliin sihirnya yang melimpah tersebut. Nah, salah satu cara buat belajar ngendaliinnya adalah minta tolong diajarin sama para penyihir yang tergabung dalam Trinity Seven, yaitu 7 penyihir cewek yang ditakdirin ketemu Raja Iblis, yang nantinya mereka bakal jadi penentu nasib dunia, bakal hancur apa kagak. Nah, selain ke-7 penyihir tersebut, ada 2 tambahan heroin yang masuk kategori haremnya, yang bikin tuh cowok punya harem dengan total 9 biji. Nomor 8, Issei Hyodo High School DD. Di sebuah novel spesial berjudul High School DxD yang rilis satu bundle sama Blu-ray anime season 3-nya, si Issei, seorang manusia yang dirasukin roh naga sekaligus berubah jadi iblis ini, dikonfirmasi udah kawin sama para haremnya, terus punya anak masing-masing. Cowok yang dari awal punya cita-cita jadi raja harem ini pada akhirnya cuma kawin sama 11 orang cewek, dan punya 11 orang anak yang udah dikonfirmasi. Perjuangan nih cowok terbilang panjang juga buat sampai di titik itu, bahkan novelnya sendiri sampai 25 volume. Nomor 7, Itsuki Yuge Conception. Setelah ditransfer ke Isekai bareng sepupunya, si Itsuki ini dikasih tugas buat bikin anak alias kentu sama 12 orang cewek terpilih yang ada di dunia lain tersebut, termasuk sepupunya tadi. Setelah ngebrojolin anak si Itsuki, nantinya anak-anak doi tersebut disuruh buat nge-raid ke dalam dungeon yang isinya monster semua. Dan seandainya semua misi doi selesai, nantinya si Itsuki bisa balik ke dunia asalnya.
のよ。あんた頭の中空っぽ。 Nomor 6, Shido Itsuka, Dead Alive. 俺はお前をいい加減に。Dikaruniai sebuah kekuatan buat nyegal kekuatan roh ke dalam tubuhnya dengan cara ngecipok roh yang jadi target. Karena kekuatan tersebut pula, si Shindo jadi penyelamat dunia, di mana Doi punya tugas buat nyegel berbagai roh cewek yang bisa ngancurin seluruh bumi. Nah, berhubung kekuatan fisik para rohnya kuat banget, otomatis lah si Shindo juga susah banget buat ngecipok mereka. Sampai kemudian muncul ide kalau si Shindo harus bikin para roh itu jatuh cinta dulu ke dirinya supaya bisa dicipok. Dan total roh yang jadi haremnya di sepanjang cerita ada 13 orang cewek. Nomor 5, Wendelin Bowmaster, Hachinante Sorewanai Desho. 兄さん 私が浄化します。 Direinkarnasi ke isekai setelah si Wendelin ngalamin overwork di dunia sebelumnya, yang kemudian sama kayak protagonis anime isekai mainstream. Tuh cowok dianugerahin kekuatan sihir yang gede banget. Terus Doi tumbuh jadi bangsawan yang dihormatin semua orang. Pas baru nginjek umur 18 tahun aja, nih manusia udah punya 13 biji istri, 3 tunangan sama 2 orang selir. Si Wendelin dinobatin sebagai bangsawan yang punya kerajaan harem paling banyak menurut ceritanya. Biarpun total haremnya sampai 18 orang, tapi tetap ada satu cewek yang jadi istri nomor satunya, atau kasarnya ya ketua dari para istrinya, yaitu cewek bernama Elise. Doi ini jadi cewek pertama yang deket sama si Wendelin sampai akhirnya nikah. Nomor 4, Keima Katsuragi, Kami no Mizo Shirusekai. Total para cewek yang dikonfirmasi berhasil ditaklukin hatinya sama si Keima sampai cerita tamat ada 17 orang, ditambah 2 dewi yang jadi partnernya. Jadi total akhirnya ada 19 orang. Keima Katsuragi, seorang cowok yang punya julukan si dewa penakluk di kancah dunia game, tapi karena Doi ini jadi sosok legenda yang udah naklukin beratus atau bahkan beribu-ribu game dating simulator atau game kencan virtual gitu. Pada suatu ketika si Keima ini dipaksa buat naklukin para cewek di dunia nyata yang dirasukin roh jahat supaya ya roh tersebut bisa balik ke asalnya. Kalau seandainya si Keima nolak paksaan ini, Doi bakal mati. Nomor 3, Kurosuke Mihito, Monster Musume no Hiro Nichijou. 私は誇り高きケンタウロス族を代表してきたというのに、なのに代表たる資格など私には。 Jumlah pastinya sendiri gue belum tahu, soalnya nih manga masih rilis sampai sekarang. Yang jelas para heroin monster yang gue tahu deket sama nih cowok ada sekitar 20 orang cewek. Alasan kenapa si Kimihito deket sama mereka adalah karena dari awal tuh cowok dapat beban buat jadi semacam duta perdamaian antara ras monster sama ras manusia terkait masalah intimidasi yang sering ras monster terima dari manusia. Si Kimihito dituntut jadi role model buat orang-orang kalau manusia sama monster juga bisa hidup rukun. Awalnya Doi cuma deket sama satu cewek monster dari bangsa Lamia. Lama-lama malah pada muncul cewek monster lain yang kemudian jadi harem tuh cowok. Nomor 2, Yuki Rito, To Love Ru.
Didalangin sama si Momo. Tuh cewek punya rencana buat bikin sebuah kerajaan harem demi Shirito. Karena kalau kakaknya alias si Lala nanti resmi kawin sama Shirito, otomatis tuh cowok jadi pengganti si Gid. Yang gak lain gak bukan babehnya si Lala buat nguasain seluruh galaksi nanti. Nah, berhubung manganya sampai sekarang belum dilanjut lagi setelah manga To Love Through Darkness tamat yang indinya gantung. Selain si Lala yang udah resmi tunangan sama Shirito, cewek-cewek yang deket sama tuh cowok cuma sebatas kandidat harem doang. Dan total cewek yang jadi kandidatnya yang udah dikonfirmasi sama si Momo ada 10 orang. Tapi di samping para kandidat resmi itu, ada para heroin yang jadi calon kandidat harem. Dan jumlahnya ada 11 orang cewek. Yang kalau rencana harem si Momo berhasil, nantinya Shirito bakal punya 21 orang istri. 大丈夫か小手川。 Nah, sebelum masuk ke nomor 1, di sini gue bakal ngasih tahu lo beberapa protagonis lain dengan harem yang banyak juga sebagai honorable mention. So, ini dia diantaranya. Yang pertama ada Ryu Yamada, Yamada-kun Tonanani no Majo. Sesuai sama judulnya, jadi si Yamada di dalam ceritanya ketemu sama 7 penyihir dengan kekuatan uniknya masing-masing. Nah, si Yamada ini punya kemampuan ngekopi kekuatan para penyihir tersebut lewat cipokan. Biarpun semuanya udah si Yamada rasain, hati doi tetap setia sama satu orang cewek yang jadi bagian dari 7 penyihir tersebut. Orang itu bernama Urara, cewek pertama yang diungkap sebagai penyihir, dan orang pertama yang kekuatannya si Yamada kopi. マジかよ。俺の体。ほらね、戻れたでしょ。 Selanjutnya ada Akito Himenokoji, Oniai, seorang anak SMA sekaligus penulis light novel yang punya adik tiri sangean banget. Terus doi ini tinggal di sebuah asrama yang diisi sama 3 cewek cakep lain. Dan adiknya juga ikut tinggal di asrama tersebut. Selain keempat orang itu, doi juga dekat sama 2 orang cewek lagi. Jadi total haremnya ada 6 orang. 報告するふりをして私のスカートの中を覗こうとしてるわね。いや、全くそんなつもりはないんだけど。 Dan satu lagi ada Hajime Nagumo, Arifureta Shokyugyo de Sekai Saikyo, seorang cowok yang ditransfer ke Isekai bareng teman-teman sekelasnya. Awalnya doi ini cuma cowok culun yang sering dibully siswa lain. Sampai kemudian di dunia lain tersebut ada kejadian yang bikin si Hajime jadi sosok yang beda banget dari sebelumnya. Selain bedes, doi jadi sadis banget. Nah, berhubung si Hajime udah berubah jadi cool, jadi ya banyak cewek yang nempel selama perjalanannya, ngebasmi para monster di sana. Awalnya yang deket cuma seorang vampir bernama Yue doang. Terus pada datang 8 cewek lain yang kemudian jadi istri si Hajime. Jadi itu cowok punya total harem sampai 9 orang. Nomor 1, Romani Arkman alias Solomon, Fate Grand Order. そもそもその男は戦闘面においては何の役にも立たない。グランドの資格を持つ魔術師は皆優れた千里眼を保有する。例えばソロモンは過去と未来を。 Karakter yang diadaptasi dari kisah Raja Solomon di dunia nyata. Menurut Churito FGO sendiri, setelah menangin perang Holy Grail di kota Fuyuki tahun 2004, bareng masternya, Solomon yang waktu itu jadi Sarvan minta ke cawan suci supaya dirinya dikasih kehidupan normal sebagai manusia biasa, yang kemudian bertransformasilah, atau dengan kata lain, doi dilahirin lagi jadi sosok bernama Romani Arkman, manusia biasa yang kagak bisa pakai sihir sama sekali. Nah, berhubung karakter ini diangkat dari kisah dunia nyata, latar belakangnya juga hampir sama persis. Salah satunya sebagai sosok yang bisa ngendaliin para jin dan punya kekayaan yang melimpah banget. Semasa hidupnya, Raja Solomon punya 1000 istri, yang bikin doi jadi karakter anime manga nomor 1 dengan jumlah harem paling banyak sepanjang sejarah. 終局得意点簡易時間神殿ソロモンだ。 Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lo pengen nambahin protagonis harem lain yang kagak gue masukin ke daftar ini, silakan lo bisa langsung tulis aja di kolom komentar. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah-salah kata. Bye!